Halo semua, di video kali ini saya akan share tool keren yang teman-teman wajib kuasai untuk membantu teman-teman ketika melakukan survei ataupun mengambil proyek WiFi. Teman-teman bisa menentukan perangkat-perangkat mana yang cocok digunakan pada lokasi tempat teman-teman mengambil proyek tersebut, apakah itu sekolah, hotel, ataupun villa, ataupun di rumah. Oke, nama aplikasinya itu EI Headmap ya. EI Headmap Ruiji. Nah, jadi kalau kita pakai EI Headmap Ruiji ini, kita bisa tahu nih, misalnya seperti ini, ada dena lokasi, di mana aja kita pasang perangkatnya, lalu sinyalnya sampai mana aja. Nah, untuk lebih lengkapnya kita langsung coba ya praktek di HP, dan juga nanti kita akan coba praktek di laptop. Oke, ini akan saya sambungkan ya HP saya ke laptop. Oke, ini sudah terhubung. Kita install dulu pertama ya aplikasi Ruiji Reye-nya. Oke, kita install. Dan aplikasi ini gratis ya. Nanti kalau teman-teman belum punya akunnya, teman-teman bisa daftar di Ruiji Cloud. Di Ruiji, buka aja terus Ruiji Cloud. Nanti tinggal teman-teman register aja. Nanti linknya semua saya taruh di deskripsi supaya teman-teman lebih mudah ya untuk mendaftar. Oke, kita tunggu ini proses installnya selesai. Oke, ini udah selesai installnya. Kita coba open aplikasinya. Oke, ini sudah kita buka ya aplikasinya. Di sini teman-teman perhatikan di bagian atas ada scan, ada demo, ada toolkit. Nah, di sini ada project-project kita. Nah, untuk memulai menggunakan tool EI Headmap, teman-teman klik menu toolkit ya di sebelah kanan atas. Nah, di sini teman-teman bisa pilih yang Headmap, yang ini Headmap ya. Oke. Nah, di sini ada teman-teman ada tombol start ya di bagian bawah. Teman-teman bisa klik aja tombol startnya. Nah, di sini ada floor plan info, upload my floor plan. Upload my floor plan ini misalnya teman-teman punya dena lokasi, misalnya teman-teman mau pasang sekolah. Sekolah itu misalnya di bagian lab misalnya, atau di bagian KTU sekolah. Teman-teman minta denahnya sama pihak sekolahnya, nanti teman-teman upload di sini upload my floor plan. Nah, kalau teman-teman mau coba-coba, teman-teman bisa klik yang have a try ini. Nah, kita kan coba have a try ya. Nah, di sini ada actual area, berarti luas areanya berapa meter persegi gitu. Nah, misalnya kita mau ganti 300 atau 500 gitu. Let's say kita bikin 300 misalnya atau 500 lah ya. Nah, 500 meter persegi. Di sini ada pilihan auto dan manual. Auto ini artinya perangkat-perangkat yang digunakan itu otomatis dipilihkan sama EI Headmap-nya. Kalau manual artinya perangkat-perangkatnya itu teman-teman yang menentukan. Kita akan coba auto ya. Pilih auto, klik next. Nah, dia akan berjalan memproses posisi-posisi atau alat-alat yang dibutuhkan. Nah, langsung hasilnya langsung jadi seperti ini ya. Ini udah keren banget sih, langsung dia bikinkan. Nah, di sini ada perangkat-perangkatnya, ada sangat banyak ya. Kita bisa lihat di sini RAP 2260 3 piece, RAP 1200 itu 6 piece. Totalnya ada 9 piece untuk mengcover 500 area 500 meter persegi dengan seluruh areanya ini bisa terjangkau ya. Teman-teman bisa perhatikan di indikator di atas ini, bednya itu 0%, artinya seluruh area benar-benar terjangkau. Nah, bagaimana kalau teman-teman itu mau menentukan misalnya perangkatnya yang saya nggak mau pakai yang RAP 2260 atau yang 1200, saya mau pakai yang perangkat lain gitu. Teman-teman klik back. Nah, di back ini teman-teman pilih manual di sini. Oke. Di manual lalu teman-teman klik next. Nah, di sini teman-teman bisa tambahkan perangkat-perangkat mana yang teman-teman ingin masukkan. Misalnya teman-teman mau pakai EW 1200G Pro misalnya. Teman-teman bisa tambahin misalnya EW-nya ada 2, yang 720L-nya ada 2 gitu. Nah, lalu teman-teman klik add. Di sini lalu klik done. Oke, ini prosesnya sudah selesai ya. Teman-teman bisa perhatikan ya. Di sini good-nya 42%.
sinyal yang menengahnya, mediumnya 34%, dan ada banyak lokasi yang tidak terjangkau ya, bad location ini nggak ada, yang merah-merah ini nggak ada sinyal gitu. Jadi pastikan kalau teman-teman mendesain yang di lokasi yang mau digunakan itu, user itu menggunakan paling banyak itu, pastikan sinyalnya itu good gitu. Kalau paling jeleknya ya yang menengah lah, moderate lah ya. Nah, di sini perangkat yang kita pakai ada 1200G Pro 1 piece, AP720L 2 piece. Nah, seperti ini. Kalau teman mau geser, misalnya saya mau pasang 720-nya di sinilah satu, di sini satu, di sini satu gitu. Nah, teman-teman bisa geser-geser nih, drag. Lalu klik done, nanti dia akan memproses lagi gitu, mengenerate. Nah, di sini kita bisa lihat ya, setelah kita geser posisi access point-nya, itu yang bad location-nya itu tinggal 9%. Berarti ada 9% yang tidak terjangkau, dan pastikan lokasi-lokasi yang tidak terjangkau sinyal ini memang tidak digunakan oleh user gitu. Nah, di sini perangkat yang kita pakai EW1200G Pro 1 piece, AP720L 2 piece. Totalnya ada 3 perangkat yang terpasang untuk mengcover 500 meter persegi area 500 meter persegi. Nah, di aplikasi HP ini ada kekurangan ya. Kenapa kekurangan? Misalnya kita tidak bisa menentukan ketebalan misalnya ketebalan tembok, ketebalan pintu, dan jaraknya berapa, itu masih kurang detail gitu. Nah, saran saya kalau teman-teman dapat project itu, teman-teman bisa gunakan yang desktopnya. Teman-teman bisa langsung login di Ruiji Cloud. Selanjutnya kita akan bahas ya gimana sih caranya kita mendesain menggunakan EI Headmap di aplikasi desktop supaya hasilnya lebih akurat dan lebih detail. Oke guys, selanjutnya kita akan melakukan desain EI Headmap-nya melalui aplikasi desktop Ruiji Cloud. Nanti teman-teman yang belum punya akun Ruiji Cloud bisa daftar ya, linknya ada di deskripsi. Setelah berhasil login, teman-teman klik yang ini, EI Headmap. Nah, kita klik create BOM ya. BOM ini budget of material. Jadi ketika teman-teman itu melakukan survei, tentu outputnya itu adalah berupa cover area dan juga berapa sih budget biayanya, alat-alat apa yang digunakan. Nah, teman-teman bisa klik BOM ini. Lalu kita tuh bikin misalnya namanya rumah ya. Rumah Raffi gitu ya. Nah, teman-teman selanjutnya teman-teman upload ya denahnya. Sini saya ada denah yang floor house. Misalnya rumah Raffi di Jalan ABC misalnya. Klik OK. Nah, di sini ada scale-nya ya. Kita berdasarkan area atau berdasarkan panjang ya, jarak. Saya pilih pakai yang length aja ya. Nah, di sini teman-teman klik yang draw. Klik di bagian luar ini, kita input ya berapa sih panjang actualnya. Misalnya panjang ini berapa denahnya dari depan ke belakang, itu misalnya 4 meter ya. Floor height ini dari lantai itu ke atap itu berapa gitu, ke langit-langit gitu. Katakanlah 3 meter ya. Kalau biasanya rumah 3 meter. Nah, di sini udah udah dibikin ya. Langsung otomatis. Jadi aplikasinya canggih banget ya. Selanjutnya kita mau tentukan nih. Kan tadi kita udah ukur panjangnya ya. Selanjutnya kan dinding tembok ini kan beda tebalnya. Nah, ini yang tidak ada di aplikasi HP-nya, tapi di aplikasi desktopnya ada. Jadi kalau tembok luar itu lebih tebal misalnya, di bagian dalam tuh nanti temboknya lebih tipis. Nah, teman-teman bisa draw ya. Di sini ada draw wall. Teman-teman klik yang draw wall ini. Nah, di sini pilih nih, ada yang thin, yang tipis, yang medium, yang tebal. Jadi kita kalau bagian luar kita biasanya tebal ya. Nah, nanti ini gambar-gambar yang di bagian luar seperti ini. Ada konkrit, elevator, steel sheet gitu. Nah, biasanya kalau di gedung sih biasanya dia tebal ya. Kita pilih yang thick. Kita masukin sini. Ini sangat penting ya, karena nanti mempengaruhi kekuatan sinyalnya. Jadi teman-teman jangan skip bagian yang ini. Sangat penting supaya hasilnya itu lebih akurat gitu. Karena nanti kalau udah dipasang, udah deal nanti projectnya, ternyata hasilnya nggak bagus, kan customernya kecewa. Nah, untuk bagian tengah biasanya itu yang tipis saja ya, yang dalam, bagian dalam biasanya tipis-tipis saja. Nah,
Oke. Nah, tutup ya. Tipis. Oke. Di sini kita udah draw ya, kita gambar ulang apanya untuk bagian ketebalan temboknya. Nanti teman-teman bisa sesuaikan juga nanti ya tembok lokasinya itu apakah yang bagian luarnya tebal, bagian dalamnya gimana, atau bagian yang tipis-tipisnya bagaimana gitu. Oke, sudah selesai kita ini. Selanjutnya teman-teman itu tentukan perangkat apa yang mau teman-teman pasang. Misalnya di bagian dining room sama living room ini kita pakai 820L misalnya. Teman-teman tinggal klik aja add di sini, teman-teman mau pasang di mana, misalnya pasang di sini. Nah, teman-teman perhatikan di sebelah kanan atas, di sini ada simulasi 5 GHz, WiFi 5 GHz-nya dan 2,4 GHz. Jadi kalau teman-teman mau lihat nih, misalnya kalau pakai WiFi 2,4, teman-teman klik nih yang simulasi 2,4. Oh, sinyalnya sampai sini. Kalau mau teman-teman geser, saya mau pasang di sini aja lah, dekat pintu masuk misalnya gitu. Nah, kalau 5 GHz-nya gimana? Oh, 5 GHz-nya masih tercover lah sampai ke dapur, sampai ke sini masih oke gitu. Lalu teman-teman bisa tambahin lagi misalnya untuk di bagian bedroom. Bedroomnya mau pakai yang murah-murah aja misalnya gitu ya. Perangkatnya home wifi misalnya, mau pakai yang ini RGEW. Nah, teman-teman pasang di sini nih. Misalnya di setiap bedroom itu ada satu perangkat misalnya. Nah, jadi ini enak banget ya pakai alat ini, pakai toolnya. Nah, ini untuk yang di bagian luar kita pasang lah ya satu. Nah, gitu. Tool di sini kita pilih, masukin lagi wirelessnya yang misalnya mau pakai tipe yang 820L lagi satu untuk di bagian sini ya, di jalan tengah. Nah, nih. Untuk di toilet kalau di rumahnya itu tidak diizinkan pakai bawa HP ya, bawa HP ke toilet, ya nggak usah dikasih sinyal WiFi gitu. Oke, sini kita udah berhasil ya, udah nambahin saat ada berapa perangkat nih, ada sini, ada banyak perangkatnya. Kita bisa simulasi 2,4-nya. Nah, untuk sinyalnya ini kan ada yang hijau, ada yang kuning gitu, ada yang merah. Nah, di sini ada nih sinyal strength-nya, kekuatan sinyalnya. Untuk yang merah itu jelek ya, poor ya, 34%, berarti sinyalnya nggak terjangkau nih. Kalau teman-teman di luar rumah itu nggak terjangkau nih sinyalnya. Jadi sinyal WiFi-nya ada di rumah aja. Dan ini cukup oke sih kalau di rumah ya, karena kita nggak perlu ya sampai sinyalnya ke tetangga. Yang 27% ini artinya medium lah, good lah ya. Good. Kalau yang 39% ini sinyalnya very good lah, very strength lah, sangat kuat. Nah, setelah kita tambahkan, setelah kita bikin ketebalan dindingnya, selanjutnya teman-teman itu output terakhirnya ya. Output terakhirnya kita bisa lihat di bagian topologi kita seperti ini ya. Nah, topologinya. Nah, selanjutnya teman-teman klik aja yang ini export sebelah kanan nih. Nah, ini bagian yang ini kita pasang Ruigi EW1200 itu ada 4 unit, yang AP820L itu ada 2 unit. Nah, topologinya, nah seperti ini topologinya. Desainnya dari desain ruangannya yang tadi yang kita masukkan. Head mapnya untuk yang sinyal 2,4 GHz. Nah, kalau dia pakai 2,4 GHz itu terjangkau semua ya. Cuman di bagian ini aja nih bedroomnya nggak masuk nih. Nah, yang ini yang 5 GHz, untuk yang 5 GHz. Nah, kalau teman-teman bisa perhatikan ya, kalau 2,4 bedroom yang ini masih dapat sinyal. Kalau yang 5 GHz-nya sudah tidak dapat sinyal yang di sini. Nah, jadi teman-teman pertimbangkan lokasi mana aja sih yang perlu di cover sinyal gitu. Itu paling penting. Oke, selanjutnya teman-teman bisa di sini ada export formatnya ya, ada dalam bentuk Excel, PDF dan Word. Misalnya teman-teman ekspor ke PDF, lalu teman-teman klik save locally. Aplikasi Ruigi Cloud ini langsung mengenerate ya filenya, dan hasilnya sangat-sangat inilah, kalau menurut saya sangat-sangat profesional ya. Dan pastinya kalau teman-teman mendesain pakai EI Headmap ini, kemungkinan project kita itu di approve itu sangat tinggi gitu, karena klien itu akan lihat kita ini profesional gitu, bukan
teknisi atau vendor abal-abal gitu, betul-betul dibikin gitu, minta denahnya, lokasinya semua dibikin. Jadi kita betul-betul terlihat seperti profesional. Dan juga saran saya ya, kalau teman-teman itu mau ngambil project, teman-teman bisa tambahkan juga sertifikat ya, seperti yang kami punya ini. Kami ada sertifikat namanya RUIGI Sertifikat Site Survey Planner. Nah, sehingga hasil survei teman-teman itu lebih dipercaya lah gitu, karena teman-teman udah tersertifikasi oleh RUIGI. Untuk ngambil sertifikatnya, teman-teman bisa ikuti aja online course-nya RUIGI, itu gratis. Teman-teman tonton videonya, lalu teman-teman jawab beberapa kuesioner yang ada di online course-nya. Nah, dari pengalaman saya menggunakan RUIGI EI Headmap ini, kekurangannya hanya satu ya, di mana perangkat yang disupport di EI Headmap ini hanya perangkat-perangkat RUIGI gitu. Jadi kalau teman-teman pakai TP-Link, Tenda, ataupun produk-produk WiFi lainnya, itu belum ada support di sini. Kalau ada di support pasti aplikasi ini banyak banget penggunanya gitu. Cuman ini memang khusus ya, khusus pengguna RUIGI. Dan juga teman-teman bisa mulai ya beralih menggunakan produk-produk RUIGI, karena dari pengalaman kami 2 tahun menggunakan produk RUIGI sampai dengan saat ini kami cukup puas ya, karena belum ada problem ataupun masalah ketika menggunakan produk-produk RUIGI. Jadi kita cukup kerja sekali aja dapat bayaran berkali-kali ya. Kalau bisa teman-teman itu kontrak bulanan lah sama kliennya. Oke, demikian videonya mengenai RUIGI EI Headmap. Kalau ada teman-teman ada pertanyaan mengenai EI Headmap, tulis aja di kolom komentar. Sampai ketemu lagi di video tutorial RUIGI lainnya. Thank you guys.